Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, hingga malam tadi ribuan pemudik terus memadati Pelabuhan Merak, Banten menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Ya, selama 12 jam terakhir hampir 16.000 orang mudik melalui Pelabuhan Merak. Ratusan kendaraan pribadi, mobil, dan sepeda motor malam tadi antre untuk masuk ke dalam kapal feri yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Para pemudik pergi ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari pelarangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Sepanjang 12 jam terakhir, 15.875 orang dan 2.852 unit kendaraan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. PT ASDP mengoperasikan 27 kapal Ro-Ro dengan jumlah trip 53 perjalanan dengan mengoptimalkan seluruh dermaga. Dan pemirsa, untuk memantau situasi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sudah ada rekan kami Heri Fulistiawan yang telah siap dengan laporannya. Selamat pagi, Heri. Selamat pagi, Gede dan Lisa. Iya, Heri, bagaimana situasi di tempat di pelabuhan di Bakauheni saat ini, mengingat sudah ada hampir 16.000 orang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Apakah di sana juga terjadi kepadatan? Baik, bisa saya laporkan jelang diberlakukannya larangan mudik pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Tercatat ratusan ribu pemudik dari Pulau Jawa telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Dengan jumlah sejak tanggal 28 April hingga hari ini, jumlah penumpang berjumlah 110.666 orang dan roda 2 dan roda 4 berjumlah 28.842 orang. Para penumpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus. Sementara untuk penumpang yang berangkat ke Pulau Jawa, yang akan menyeberang ke Pulau Jawa sejak tanggal 28 hingga hari ini, tercatat untuk penumpang pejalan kaki masih berjumlah 22.122 orang, roda 2 331, roda 4 234, 2.344 dan kendaraan truk 2.393. Pihak PT ASDP Bakauheni menyiapkan 31 kapal Ro-Ro dengan 110 trip per hari. Sedangkan untuk pemberlakuan pelarangan mudik, PT ASDP masih menunggu pihak BPTB untuk melakukan Heri, untuk menyeberangkan kapalnya. ya, dengan kepadatan yang akan terjadi ini mendekati tanggal 6 Mei nanti, apakah yang sudah disiapkan, upaya-upaya apa sih yang sudah disiapkan oleh pihak ASDP begitu ya untuk mengantisipasi nantinya akan terjadi semakin banyak penumpukan penumpang? Untuk di Pelabuhan Bakauheni sendiri, PT ASDP Bakauheni telah menyiapkan 7 dermaga, dermaga 1 sampai dengan 7 dengan yang beroperasi 6 dermaga, 1 dermaga eksekutif. Sementara untuk loket tetap ditambah oleh pihak PT ASDP dari biasanya 10 ditambah menjadi 14 loket pejalan kaki, dan untuk toll gate kendaraan juga ditambah biasanya 8 ditambah menjadi 16. Begitu, Chris. Heri, dari 7 dermaga tadi kan Andi sudah paparkan adanya penambahan armada berupa kapal ya sebanyak 16. Lantas untuk jumlah penumpang di dalam satu kapal, apakah dibatasi atau memang sesuai dengan kapasitas kapal pada umumnya? Berdasarkan pantauan, untuk penumpang kapal tidak dibatasi, namun tetap menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Ya, Heri, apa yang perlu disiapkan oleh penumpang yang akan menggunakan layanan dari ASDP ini?
Saran Anda? Baik bisa saya laporkan bahwa untuk penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni diwajibkan membawa surat keterangan izin masuk wilayah atau SIKM dan rapid test antigen atau Genos 9. Lantas antisipasi apa dari pihak KSDP kalau misalkan mengetahui ataupun menemukan adanya penumpang yang positif COVID-19, apakah langsung dipisahkan atau dikarantina atau seperti apa? Baik, setiap khususnya di Provinsi Lampung menuju ke Pelabuhan Bakahuni sudah ada 4 titik penyekatan. Khususnya di Lampung Selatan ada 4 titik penyekatan, di mana 4 titik penyekatan itu ada ruang isolasi mandiri. Apabila ada calon penumpang yang terkena yang positif COVID-19, seperti itu. Iya, nantinya berarti ketika orang yang melintasi titik penyekatan itu harus diperiksa terlebih dahulu, seperti itu apa, Heri? Iya, betul sekali. Heri, lantas dari 4 titik penyekatan, apakah setiap penumpang yang sudah melalui titik pertama akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan seperti itu di titik-titik berikutnya? Baik, bisa saya jelaskan bahwa titik penyekatan itu berada di 3 jalur lintas. Yang pertama di Jalan Tol Trans Sumatera, yang kedua di Jalan Lintas Tengah Trans Sumatera, yang satunya untuk di Jalan Lintas Timur Pantai Lintas Timur Sumatera, dan yang terakhir, pos terakhir itu berada di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni. Nah, di situ para penumpang akan dijaring apabila lolos. Ada pos terakhir yaitu di Seaport Pelabuhan Bakahuni, seperti itu. Heri, lantas antisipasi dari pihak KSDP sendiri untuk menghindari adanya lonjakan penumpang, karena kemungkinan besar ini masyarakat pasti akan mulai mudik ya. Dalam 1 atau 2 hari dalam 1 ini 2 akan hari ke menjadi depan. titik puncak mudik sebelum tanggal 6 nanti ya. Antisipasinya seperti Betul apa? sekali. Betul sekali. Namun situasi di Pelabuhan Bakahuni sendiri masih relatif normal. Ada kepadatan terjadi bila malam hari. Untuk siang hari masih relatif lancar, namun pihak ASDP juga sudah mengantisipasi dan apabila ada lonjakan penumpang seperti itu. Ya, Heri, ini melihat kondisi di belakang Anda saat ini sedang gerimis begitu ya. Saran Anda bagi para pemudik yang menggunakan motor ini seperti apa nih, Heri? Baik, bisa saya laporkan bahwa saat ini memang kondisi sedang turun hujan, dan cuaca juga di Selat Sunda juga sedang tidak menentu. Diimbau kepada para pemudik yang melakukan perjalanan diharapkan untuk berhati-hati, dan apabila lelah di dalam perjalanan disarankan untuk beristirahat di tempat-tempat tertentu seperti itu atau di rest area. Mas Heri, kalau misalkan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini, apakah untuk jumlah penumpangnya sendiri ini jauh lebih sedikit atau justru lebih banyak? Diprediksi akan lebih banyak dari tahun yang sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi diprediksi tahun ini akan semakin banyak begitu ya? Iya, betul sekali, mengingat karena sudah para pemudik ini sudah 1 tahun bahkan 2 tahun ini tidak mudik. Tidak pulang kampung begitu ya? Kerinduan orang semakin memuncak begitu, sehingga mereka mau nggak mau mungkin akan semakin banyak nanti pemudiknya ini. Baik, terima kasih banyak Heri atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan